Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama Kumakumaku dan hari ini kita ada di sesi baru yaitu Kumanime. Kumanime kali ini ada di cabang Jujutsu Kaisen. Jadi kita bakal bahas mengenai Jujutsu Kaisen. Ada info, fakta maupun teori-teori aneh seputar Jujutsu Kaisen. Nah, di video pertama ini kita bakal bahas post credit scene dari JJK 0 atau Jujutsu Kaisen 0. Tenang aja, bagi kalian yang mungkin belum nonton movie-nya atau mungkin sudah nonton movie-nya, kita bakal bahas di sini. Tapi awas, ada spoiler pastinya, karena kan ini udah ada di filmnya dan udah beberapa minggu yang lalu tayangnya. Jadi kita akan bahas di channel ini. Jadi post credit scene ini sempat heboh beberapa waktu yang lalu karena menampilkan adegan-adegan maupun hal yang aneh karena si Gojo dan Miguel ketemu dan posisinya ada Yuta di sana kayak akrab banget. Padahal di movie intinya itu mereka itu tengkar gitu, berantem. Jadi Gojo lawan Miguel. Nah, di post credit scene-nya mereka terlihat akrab gitu. Jadi post credit scene ini setelah lagu-lagu OST-nya itu, OST-nya itu, lalu tampillah ada binatang-binatang jerapah, kemudian dialihkan ke keramaian kota, dan akhirnya difokuskan ke restoran, salah satu restoran kecil atau rumah makan kecil. Dan di sana terlihat Yuta sama si Miguel itu makan bareng ya, dan menyebut kata Roiko di sana. Ya, aku nggak tahu Roiko ini bayar berapa sih, atau ada sponsor di situ, nggak tahu ya, karena ini spesifik banget gitu mereknya, nggak cuma MSG atau apa gitu kan. Jadi kalau misalkan MSG mungkin Uncle Roger tahu lah ya, kita tahu MSG, cuma ini spesifik banget Royco. Dan di sana juga disebut beef stew maupun nikujaga. Jadi di sana kayaknya dengan penyebutan nama-nama unik ini kayaknya mulai untuk mengambil hati pasar-pasar yang disebut itu kayak Royco menyebut nama Indonesia, beef stew mungkin pasar-pasar Eropa sana, nikujaga pastinya pasar-pasar yang Jepang. Jadi kemungkinan besar Yuta dan Miguel ini sudah satu komplotan, satu teman, sudah beraliansi untuk bekerja sama. Dan sepertinya sudah dibawa naungan Miguel, jadi kerja sama-sama Gojo Satoru dan sebagainya itu. Dan akhirnya pergilah ke daerahnya Miguel. Karena terlihat di sana beberapa keramaian yaitu satu ton warna dengan warna kulitnya Miguel. Jadi sepertinya mereka pergi ke Afrika untuk mencari rope atau tali yang tali kutukannya si Miguel itu. Ketika mereka sedang makan bersama, tiba-tiba Gojo datang. Datang. Kuduk, datang. Nah, dia akhirnya si Miguel kaget juga kenapa dia di sini, dan akhirnya Yuta juga kaget. Karena posisinya si Gojo ini harusnya ada di Jepang. Ternyata dia datang ke Afrika itu sendiri. Jadi setelah posisinya terakhir ketemu Gojo dan Miguel ini di Tokyo, insiden Tokyo itu, akhirnya mereka bertemu lagi, ya mungkin ada pertemuan lagi akhirnya ke Afrika itu bareng si Yuta. Black Robe ini disebut sebagai alat yang bisa digunakan untuk mendobrak salah satu gerbang di Prison Realm. Dalam adegannya melawan Miguel, Gojo menyebutkan bahwa alat tersebut bisa mengganggu teknik sihirnya atau teknik kutukannya. Sayangnya, berdasarkan kabar yang beredar, Gojo menyingkirkan semua rope atau tali kutukan itu punyanya si Miguel, jadi Miguel harus mencari lagi ke Afrika. Sayangnya, berdasarkan yang aku lihat di manga chapter 145, Yuta dan Miguel tidak berhasil menemukan tali yang tersisa di Afrika, karena ini tali harus ditenun secara khusus oleh tim atau orang-orang khusus yang ada di sana, dan itu butuh waktu beberapa dekade. Jadi mereka pulang dengan tangan yang kosong. Pembaca juga menyadari di sini bahwa Miguel direkrut oleh Gojo setelah kejadian Nightmare of 100 Demons. Jadi waktu yang itu adalah parade yang ditampilkan di Jujutsu Kaisen 0 yang di movie-nya, waktu penyerangan di dua tempat sekaligus secara besar-besaran. Dan saat ini Miguel dan Gojo sudah menjadi sekutu. Dari model penampilan Yuta sendiri itu terlihat lebih rapi ya. Jadi kemungkinan setting waktu kejadiannya waktu Jujutsu Kaisen di mana trio murid pertama ini, si Yuji, Megumi, dan Nobara ini sudah muncul. Jadi mungkin setahun kemudian. Ada info lain yang menyebutkan bahwa sebelum pengungkapan Itadori yang masih hidup ke teman-temannya ini, Gojo udah pergi ke Afrika dulu untuk bertemu dengan Miguel dan Yuta. Jadi posisinya adalah di credit scene ini, post credit scene ini, di episode 14 kan si Gojo mampir kan, dia pulang, dia ngasih oleh-oleh kayak boneka khusus di suku khusus yang dia temui gitu. Kemungkinan itu dari Afrika. Nah, sebelumnya itu mungkin dia ada di post credit scene-nya yang kemarin itu. Makanya di episode 14 kemarin, di season 1-nya, terlihat Gojo sambil membawa oleh-oleh untuk tim Jujutsu dari Kyoto.
karena kalau yang untuk dari Tokyo, hadiahnya adalah Yuji sendiri. Pertemuan Yuta dan Gojo ini adalah sebuah petunjuk yang sangat menarik untuk arc Shibuya ya. Jadi karena adaptasi musim kedua ini bisa jadi akan mencapai akhir arc Shibuya, di mana pertarungan epik-epik lebih banyak di sana. Apalagi posisinya adalah di arc Shibuya itu Gojo Satoru kesegel. Aduh. Hal itu dikarenakan di versi mangganya nih, Yuta itu hadir di akhir arc Shibuya, di akhir insiden Shibuya ini untuk memenuhi janjinya kepada gurunya tersebut, si Gojo ini, dan membantu tim ya junior-juniornya ini di arc Shibuya untuk melawan Kenjaku dan tim lainnya ataupun para petinggi Jujutsu. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah teori ini memungkinkan atau kalian punya teori sendiri? Coba komentar di bawah dan jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Dadah!